Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Kocak nih, Ibu Megawati nampaknya pura-pura nggak tahu jawaban atas pertanyaannya yang dilontarkan ke Pak Prabowo Subianto. Ibu Megawati mengkritik soal pernyataan Pak Prabowo nggak boleh korupsi. Ibu Mega bilang kalau bertemu langsung ke Pak Prabowo akan ditanyakan ke Pak Prabowo, piye Pak, gimana caranya agar orang itu tidak korupsi. Padahal Pak Prabowo, Mas Wapres Gibran itu sudah mendesak ya RUU perampasan aset bagi para koruptor. Itulah solusinya, guys. Tetapi nampaknya Bu Megawati pura-pura nggak tahu. Kan ketua DPR siapa? Dari partai mana? Anaknya siapa? Ya tanyakan dong ke DPR, kenapa RUU perampasan aset itu sampai dengan saat ini nggak disahkan. Di video selanjutnya kita akan menyaksikan ya Ferry Amsari dikuliahi gratis oleh Hasan Nasbi. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Pak Prabowo bilang nggak boleh korupsi. Ya saya tuh sampai mimi. Nanti kalau saya ketemu aku mau ngomong, Pak carane supaya nggak korupsi ku opo Pak? Ya masa sampai kayak gitu? Kejaksaan nih Pak. Loh iya loh, saya kan nggak bohong. Masa hanya untuk nyari gituan aja? Nanti dibilangnya saya wah. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset udah selesai, tapi katanya PDP nggak. Bu Mega bilang, loh, saya setuju undang-undang perampasan aset. Kata Bu Mega, saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti tuh undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang, bisa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Tolong melalui Pak Bambang Batul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saja, jadi permintaan jenderal langsung saya jawab. Bambang Batul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Ada seorang namanya Rocky Gerung, ngobrol lah sama saya. Dia cerita, menurut kau Pak Sul, siapa yang mesti disalahkan kalau Indonesia rakyatnya menderita? Saya bilang, yang pasti disalahkan menurut saya adalah para pimpinan partai. Kenapa? Karena pimpinan partai adalah pemegang kuasa. Pimpinan partai adalah pengambil kebijakan. Pimpinan partai bisa mengatur semuanya. Karena peserta pemilu partai politik, dia yang akan meletakkan pejabat-pejabat publiknya. Perampasan aset dan PUHAP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas PUHAP dulu.
Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Kita lagi dipertontonkan sebuah drama klasik. Rancangan undang-undang perampasan aset paling mematikan untuk memiskinkan koruptor yang didorong oleh Presiden Prabowo lagi-lagi mentok di tembok tebal parlemen. Mengapa aturan sekrusial ini justru jalan di tempat? Apakah para wakil rakyat kita sedang sibuk mewakili kepentingan para koruptor? Atau memang sengaja mengulur waktu demi mengamankan diri? Sikap dingin dan abai dari DPR ini bukan sekadar lambatnya birokrasi. Ini jadi bentuk pembangkangan terhadap kehendak rakyat. Banyaknya orang ke jalan adalah bukti nyata kekecewaan yang sudah muak pada koruptor. Masyarakat muak melihat bagaimana celah hukum sengaja dibiarkan terbuka lebar, memberi ruang bagi para koruptor untuk tetap tersenyum di balik jeruji besi tanpa takut kehilangan harta jarahan mereka. Ketidakpastian ini mengirimkan pesan yang sangat gamblang kepada istana bahwa perang melawan mafia hukum tidak akan pernah mudah. Bahkan ketika seorang kepala negara mengerahkan seluruh wibawa dan otoritasnya, benteng pertahanan elit politik di Senayan masih terlalu kokoh untuk ditembus. Komitmen pemberantasan korupsi diuji di sini. Apakah regulasi ini sengaja disandera sebagai alat tawar-menawar politik? Sekarang, masyarakat dipaksa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana drama oligarki terus bergulir di saat masyarakat sudah terlanjur geram dengan kelakuan para koruptor yang merampas masa depan bangsa. Wakil rakyat justru tampak nyaman dalam kenyamanan mereka. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita mau toleran terhadap parlemen yang amnesia pada mandat rakyatnya sendiri? Ya, solusinya ialah sahkan RUU perampasan aset, rampas harta para koruptor. Itu solusinya ya. Pak Prabowo mendukung, Mas Wapres juga mendesak. Persoalannya di mana? Sampai dengan saat ini belum juga dibahas, belum juga disahkan RUU perampasan aset. Tahu kan teman-teman kalian jawabannya? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Nah teman-teman, video selanjutnya kita akan menyaksikan debat antara Ferry Amsari dengan Hasan Nasbi. Kali ini Ferry Amsari nggak berkutik seperti kerupuk kena air ya. Dikuliahi gratis oleh Bang Hasan Nasbi. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Negara mengatakan kritik ini ada tingkatannya. Saya misalnya sering juga dikritik orang buat kabinet bayangan, dikritik, dicaci maki. Tapi saya tidak respon. Tidak perlu disensitifkan apa yang kemudian direspon oleh orang kepada kita. Harusnya negara lebih dewasa dari itu. Pemerintah tidak pernah alergi dengan kritik. Bahkan kritik yang paling satir sekalipun yang dibikin oleh Uda Ferry dengan membuat kabinet bayangan nggak kenapa-kenapa. Nggak ada represi juga. Saya rasa tadi jalan ke sini nggak ada yang ngalangin di tengah jalan juga gitu. Nggak ada yang ngikutin juga gitu. Jadi kritik pasti disikapi dengan proporsional. Karena kita bisa sebenarnya membedakan kritik dengan fear mongering, kritik dengan caci maki, kritik dengan provokasi itu sejelas membedakan hitam dan putih. Makanya saya bilang, kalau contohnya ketika misalnya, ini ultimate nih, bikin kabinet bayangan tanpa pemilu itu ultimate loh, sebagai sebuah kritik. Nggak kenapa-kenapa kok. Ya kritik-kritik dari tempat lain juga nggak kenapa-kenapa. Jangan sampai juga kalau misalnya berbantah-bantahan itu dianggap pembungkaman. Dan sampai sekarang yang kelompok-kelompok kritis hidupnya bebek aja kok. Tapi kan memang kita harus akui juga, yang berseliweran lebih banyak sekarang itu apakah kritik atau caci maki? Apakah kritik atau tuduhan untuk jutaan caci maki setiap hari, jutaan fear mongering setiap hari di dunia yang borderless. Lagi-lagi kita kan nggak bisa menuduh siapa atau siapa, karena rantainya bisa panjang dan rantai itu juga bisa direkayasa dengan teknologi, bahkan dengan bot, bahkan dengan artificial intelligence. Jadi jangan mengesankan bahwa narasi penyebaran hoax itu dilakukan publik. Tadi sudah dikatakan bahwa sekali tekan itu sebarannya sangat luas. Siapa yang punya alat seperti itu? Mahasiswa, dosen, peneliti. Nggak ada yang punya alat yang canggih begitu. Dan jangan dinafikan juga ada upaya-upaya negara untuk membungkam itu. Dan tapi kalau tuduhan misalnya negara terlibat, itu menurut saya sebuah tuduhan yang memang harus dibantah. Karena pemerintah tidak mungkin menaruh keamanan negara sebagai tempat main-main. Karena yang berisiko masyarakat
terdampak, pemerintah terdampak, keberlangsungan kita sebagai sebuah bangsa juga terdampak. Jadi nggak bisa main-main dalam hal gitu. Mau intelijen kontra intelijen nggak akan main-main soal itu. Andri Yunus memperlihatkan wajah negara dalam bentuk lain yang tidak disampaikan oleh Uda Hasan ya. Tadi kasih contoh soal Andri Yunus. Mungkin ada aparatur negara yang kemudian tidak melakukan tindakan yang proper, langsung dihukum. Tapi Terbuka, langsung dihukum, bahkan atasannya paling puncak juga harus berhenti. Diusut. Dan nggak main-main. Jadi menurut saya nggak nyampe seminggu. Ditemukan orangnya, diusut segera, atasannya paling tinggi, mau dia tahu atau nggak tahu, apakah dia terlibat atau nggak terlibat, harus bertanggung jawab juga. Dan ini menurut saya bentuk tanggung jawab dari negara, dari pemerintah, untuk tetap menjaga ruang demokrasi. Itu bukan sensitif. Itu kita berdiskusi namanya. Itu kita berdialektika namanya. Dan saya terima kasih tadi Uda Ferry sudah menyampaikan pengakuan bahwa ya sejauh ini kabinet bayangan dan sebenarnya semua teman-teman yang kritis tidak ada yang direpresi atau dibungkam oleh pemerintah. Datang-datang aja ke TV. Di podcast, saya lihat berseliweran juga di podcast. Nggak kenapa-kenapa kok. Dan sepanjang Republik ini setelah tahun 98 ya relatif bebasnya seperti itu kok. Sampai hari ini. Tapi mengenai disinformasi, fitnah, dan kebencian, kita harus bikin klaster khusus nih soal ini. Saya mau kasih contoh. Inggris tahun 2024 itu menangkap 1.800 orang gara-gara kerusuhan di Southport. Gara-gara ada pembunuhan terhadap 3 orang siswi tari, itu dibuatlah sebuah sosok khayalan bernama Ali Al-Sakati. Sosok khayalan sehingga kemudian warga Inggris yang sayap kanan kemudian membenci imigran muslim sehingga melakukan kerusuhan di sana. Padahal pelakunya bukan imigran muslim. Terjadi kerusuhan 7 hari. 1.800 orang ditangkap berdasarkan OSA, Online Safety Act. Ada aturan yang mengikat di sana. Sebagian ditangkap karena melakukan kerusuhan. Tapi sebagian lagi ditangkap karena menyebarkan disinformasi. Menyebarkan provokasi, menyebarkan hasutan untuk membakar hotel tempat menginap para imigran pencari suaka. Menyebarkan hasutan untuk membakar tokoh-tokoh muslim. Untuk membakar tempat ibadah, menghancurkan tempat ibadah. Ditangkap gara apa? Gara-gara menyebarkan informasi dengan jari mereka. Jadi jari pun sekarang ya menyebarkan informasi yang seperti sekarang di negara paling demokratis sekalipun nggak akan mereka anggap sebagai kritik. Dianggap sebagai ancaman keamanan, dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara mereka. Nah ini sudah menjadi kesadaran bagi banyak negara ini. Singapura menerapkan namanya POFMA. Inggris menerapkan namanya OSA. Rusia, Turki punya itu. Cina yang udah tertib aja menerbitkan 3 aturan. Bagaimana adab dan tata krama bermedia sosial. Bagaimana dengan di Indonesia, Bang? Kita sedang menuju ke sana. Tapi mau nggak mau harus hati-hati. Karena kadang-kadang begitu kita mau bicara dengan kata-kata tertib, Uda Ferry dan kawan-kawan langsung merasa itu pembungkaman. Baik. Padahal negara demokratis sekalipun sekarang punya aturan itu. Ayo kita kaji bersama-sama, ayo kita renungkan bersama-sama. Negara memikirkan itu juga, pemerintah juga memikirkan itu, tapi harus dengan sangat hati-hati. Karena tiba-tiba orang dengan mudah nanti memelintir, dengan mudah membelokkan ini sebagai upaya pembungkaman. Baik. Padahal di jalan lalu lintas aja, di depan Metro TV ini, kalau nggak ada aturan, itu chaos. itu apakah pelakunya adalah bagian dari negara, intelijen misalnya. Karena di beberapa isu sebelum aksi besar-besaran, selalu ada upaya membangun isu tertentu sehingga itu bukan sensitif. Itu kita berdiskusi namanya. Itu kita berdialektika namanya. Dan saya terima kasih tadi Uda Ferry sudah menyampaikan pengakuan bahwa ya sejauh ini kabinet bayangan dan sebenarnya semua teman-teman yang kritis tidak ada yang direpresi atau dibungkam oleh pemerintah. Datang-datang aja ke TV. Di podcast, saya lihat berseliweran juga di podcast. Nggak kenapa-kenapa kok. Dan sepanjang Republik ini setelah tahun 98 ya relatif bebasnya seperti itu kok. Sampai hari ini. Tapi mengenai disinformasi, fitnah, dan kebencian, kita harus bikin klaster khusus nih soal ini. Saya mau kasih contoh. Inggris tahun 2024 itu menangkap 1.800 orang. Gara-gara kerusuhan di Southport. Gara-gara ada pembunuhan terhadap 3 orang siswi tari, itu dibuatlah sebuah sosok khayalan bernama Ali Al-Sakati.
sosok khayalan, sehingga kemudian warga Inggris yang sayap kanan kemudian membenci imigran Muslim sehingga melakukan kerusuhan di sana. Padahal pelakunya bukan imigran Muslim. Terjadi kerusuhan 7 hari. 1.800 orang ditangkap berdasarkan OSA, Online Safety Act. Ada aturan yang mengikat di sana. Sebagian ditangkap karena melakukan kerusuhan. Tapi sebagian lagi ditangkap karena menyebarkan disinformasi, menyebarkan provokasi, menyebarkan hasutan untuk membakar hotel tempat menginap para imigran pencari suaka, menyebarkan hasutan untuk membakar toko-toko Muslim, untuk membakar tempat ibadah, menghancurkan tempat ibadah. Ditangkap gara apa? Gara-gara menyebarkan informasi dengan jari mereka. Jadi jari pun sekarang ya menyebarkan informasi yang seperti sekarang di negara paling demokratis sekalipun nggak akan mereka anggap sebagai kritik, dianggap sebagai ancaman keamanan, dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara mereka. Nah, ini sudah menjadi kesadaran bagi banyak negara ini. Singapura menerapkan namanya POFMA, Inggris menerapkan namanya OSA, Rusia, Turki punya itu, Cina yang udah tertib aja menerbitkan 3 aturan bagaimana adab dan tata krama bermedia sosial. Bagaimana dengan di Indonesia, Bang? Kita sedang menuju ke sana. Tapi mau nggak mau harus hati-hati, karena kadang-kadang begitu kita mau bicara dengan kata-kata tertib, udah Ferry dan kawan-kawan langsung merasa itu pembungkaman. Baik. Padahal negara demokratis sekalipun sekarang punya aturan itu. Ayo kita kaji bersama-sama, ayo kita renungkan bersama. Sangat hati-hati, karena tiba-tiba orang dengan mudah nanti memelintir, dengan mudah membelokkan ini sebagai upaya pembungkaman. Baik. Padahal di jalan lalu lintas aja, di depan Metro TV ini, kalau nggak ada aturan, itu chaos. Ada rencana minggu depan kami akan dikuliahi oleh banyak pegiat dan pakar soal HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi para menteri duduk jadi peserta nanti akan dikuliahi apa yang harus dilakukan dalam penegakan hukum. Ada yang judulnya itu apa? Kuliahi kabinet bayangan. Ada juga kabinet bayangan di demo. Nanti mahasiswa demo kita dengan aspirasinya kita catat. Kita ngajarin pemerintah gimana jadi bernegara yang baik itu. Dengan aspirasi. Jangan dipuji-puji saja, oh sudah bagus dan segala macam. Nah, tapi tentu saja segala program tidak akan bisa menampung seluruh aspirasi yang ada. Kebanyakan kalau dibaca di IG itu, bagus-bagus, tapi sanggup nggak ya gitu ya, mampu nggak? Tapi kami juga ada program untuk katakanlah ya, mungkin bahasanya tidak tepat tapi saya gunakan ini, memberikan pembelajaran kepada negara bagaimana seharusnya negara melayani publik setelah ngambil uang publik dalam bentuk pajak. Oke. Kami ngajak publik bersama-sama ngumpulin dana publik, crowdfunding, tidak melalui kami, tetapi ada institusi lain yang akan ngumpulin transparan dan segala macamnya. Lalu kita akan cari kebutuhan publik mana, layanan dasar mana yang selama ini tidak diperhatikan. Tentu anggarannya tidak besar. Kita akan perbaiki, kita akan bangun, nanti kita akan laporkan ke publik. Kita mau kasih tahu, kami saja dengan uang segini dari publik bisa membangun ini loh untuk publik. Kalian uang sebanyak itu dari pajak, kalian kemanakan saja? Kalau gua bayang-bayangi kabinet, jangan jadi sekedar bayang-bayang gitu. Karena ada kabinet bayangan, dia paralel dengan kabinet yang sekarang tuh. Jadi statusnya begini nih, lu bikin apa, gue bikin ini. Lu bilang A, gue bilang bukan A. Lu bilang B, bukan B. Kan bukan itu yang dimaksud kabinet bayangan kan? Kabinet bayangan dia mesti di atas kabinet ini, bukan sekedar bereaksi terhadap kabinet itu. Jadi kalau kita tanya misalnya, oke, kabinet bayangan anti koperasi, oke, anti Prabowonomics, anti sosialisme Prabowo, maka kabinet bayangan mesti bilang kami pro kapitalis, kami pro oligarki. Harus gitu. Iya dong. Kan antitesa. Iya memang mesti antitesa. Coba tanya pada Menteri Perekonomian kabinet bayangan, lu anti koperasi, lu anti MBG, berarti lu pro kapitalis, lu pro individualis itu. Coba
Gugup dia jawab nanti. Karena dia hanya membayang-bayangi. Dia nggak bisa aufgebogen mengatasi kabinet itu. Itu datang hanya karena kemarahan. Membayang-bayangi dengan kemarahan adalah marah pada bayang-bayangnya sendiri. Baru di situ memang kemampuannya. Aku kritik itu. Tapi nggak apa-apa juga kan? Ya nggak ada apa-apa, tapi nggak akan ada apa-apa juga dengan sekedar membayang-bayangi. Gampangnya begini, kabinet bayangan dia mesti siap menggantikan kabinet itu kalau dia gagal. Dan kelihatannya mereka cuma ingin membayangi, bukan ingin menggantikan. Nggak tuntas itu. Orgas koitusnya interruptus itu. Itu karena kogitonya juga terputus. Kogito juga interruptus kan. Jadi jangan tanggung itu. Paradigma kami. Tapi kapasitinya menurut lu orang-orang kawan-kawan teman-teman masyarakat ada kapasitasnya, tetapi paradigmanya nggak dia paham. Dia anti kabinet yang sosialistis, mestinya dia pro kapitalis. As simple as that. Iya. Apa itu sosialisme Prabowo? Ya batalin aja dengan kapitalisme lo gitu. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. RUU perampasan aset adalah solusi agar orang pejabat itu berpikir lagi kalau mau korupsi, ya kan? Terus rampas harta para koruptor. Nah, itu solusinya tuh. Desak RUU perampasan aset untuk disahkan. Pak Prabowo mendukung. Wapres Gibran juga mendesak. Jadi kendalanya belum disahkan juga. Teman-teman udah pada tahu kan jawabannya. Dan Ferry Hamsari melempem di hadapan Hasan Nasbi ya, di kuliah gratis oleh Hasan Nasbi. Kabinet bayangan dikritik oleh Rocky Gerung. Waduh, memalukan. Saya Akbar JK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.